Selamat datang di Berita Teknologi edisi 25 Agustus tahun 2024. Saya Darren dan pada hari ini kita akan membahas sebuah inisiatif penting untuk mengatasi kesenjangan digital di Indonesia. Teknologi komunikasi dan informasi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masih banyak masyarakat di daerah pedesaan yang belum merasakan manfaatnya. Hal ini menciptakan kesenjangan digital antara masyarakat kota dan juga masyarakat desa. Untuk mengatasi masalah ini, sebuah program baru diluncurkan dengan judul Strategi Pengurangan Kesenjangan Digital dalam Implementasi Teknologi Digital di Desa Marga Laksana. Program ini dikenal dengan nama Sumedang Melek Aksi dan Respons Teknologi atau SMART. Program SMART bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital, mengedukasi masyarakat tentang teknologi digital, dan meningkatkan literasi digital di Desa Marga Laksana. Dengan adanya program ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat. Kepala Desa Marga Laksana akan memainkan peran kunci dalam mengkoordinasikan kegiatan lapangan, memberikan dukungan logistik, serta mengidentifikasi kebutuhan khusus masyarakat terkait literasi digital. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang akan memberikan dukungan teknis dan materi pelatihan, serta mengembangkan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pelatihan literasi digital. Kampus ITB Jatinangor juga turut berkontribusi dengan menyediakan fasilitator masyarakat untuk pelatihan literasi digital dan memastikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Komunitas lokal berperan penting dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan menjaga keberlanjutan program ini setelah kegiatan ini selesai. Dengan program SMART, diharapkan transformasi digital di Kabupaten Sumedang dapat terwujud dalam memberikan layanan yang baik, efektif, dan efisien, serta memastikan akses literasi digital untuk seluruh masyarakat. Seperti yang kita ketahui, kesenjangan literasi digital masih menjadi tantangan yang besar di banyak daerah pedesaan di Indonesia, termasuk di Desa Marga Laksana, Kabupaten Sumedang. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan mendengarkan laporan langsung dari rekan kami di lapangan. Silakan, Karian. Baik, terima kasih Darren. Saya berada di Desa Marga Laksana, sebuah desa di perbukitan yang masih mengalami berbagai keterbatasan dalam akses teknologi dan literasi digital. Meskipun 66,48% penduduk Indonesia telah mengakses internet pada tahun 2022, kesenjangan digital antara desa dan kota masih sangat terasa di sini. Faktor utama penyebabnya adalah sulitnya akses jaringan di daerah perbukitan seperti Desa Marga Laksana ini. Selain itu, rendahnya keterampilan dan pengetahuan teknologi membuat masyarakat di sini sulit memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Misalnya dalam mengakses informasi penting dan layanan publik. Harga perangkat teknologi yang mahal juga menjadi penghambat bagi banyaknya warga di sini. Bupati Sumedang, Bapak Doni, menyatakan bahwa literasi digital yang rendah dapat membuat masyarakat rentan terhadap informasi yang menyesatkan, dan ini memperburuk resistensi terhadap perubahan teknologi. Pemerintah daerah telah berusaha melakukan transformasi digital, namun dengan infrastruktur yang terbatas, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Desa Marga Laksana. Diperlukan evaluasi dan tindakan lebih lanjut untuk mengurangi kesenjangan digital di sini, agar semua masyarakat dapat menikmati kemajuan teknologi. Dari Desa Marga Laksana, Kabupaten Sumedang, saya Riandika kembali ke studio. Terima kasih Karian atas laporannya. Semoga upaya untuk mengatasi kesenjangan digital di desa-desa seperti Marga Laksana dapat membawa hasil, sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati kemajuan teknologi secara merata. Selamat datang kembali pemirsa. Perkembangan teknologi seharusnya memudahkan semua lapisan masyarakat. Namun di beberapa daerah seperti Desa Marga Laksana di Kabupaten Sumedang masih terjadi kesenjangan digital yang cukup signifikan. Mari kita dengarkan laporan langsung dari rekan kami di lapangan. Silakan kembali Karian. Terima kasih Darren, saya berada di Desa Marga Laksana, Kabupaten Sumedang, di mana kesenjangan digital sangat terasa, terutama dalam akses dan keterampilan teknologi. Masyarakat di sini seringkali mengalami kesulitan mengakses internet dan kurang memahami teknologi digital. Ini menghambat adaptasi mereka terhadap transformasi digital yang tengah diupayakan pemerintah saat ini. Kesenjangan digital di desa ini bukan hanya soal infrastruktur yang terbatas, tetapi juga rendahnya literasi digital di kalangan warga itu sendiri. Pemerintah daerah telah mencoba mengatasi hal ini melalui program literasi digital dan pengadaan fasilitas teknologi. Namun, tantangan geografis dan ekonomi masih menjadi penghalang utama. Salah satu program yang dijalankan adalah program Aksi Smart oleh 5 orang mahasiswa ITB yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di desa ini. Namun efektivitasnya masih dipertanyakan, dan keberhasilan program ini akan menentukan apakah kesenjangan digital di Desa Marga Laksana dapat dikurangi. Dari Desa Marga Laksana, Kabupaten Sumedang, saya Riandika kembali ke studio. Terima kasih Karian, kami berharap program SMART bisa menjadi langkah konkret dalam menjembatani kesenjangan digital di Desa Marga Laksana agar manfaat teknologi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, setelah ini kami akan membahas mengenai manfaat dan juga tujuan dari program SMART. Saya Darren, pamit mengundurkan diri untuk sementara.
Selamat pagi pemirsa. Saya berada di Desa Marga Laksana, Kabupaten Sumedang, di mana sebuah inisiatif penting sedang dijalankan. Proposal yang berjudul Strategi Pengurangan Kesenjangan Digital dalam Implementasi Teknologi Digital di Desa Marga Laksana bertujuan untuk memajukan desa ini dalam era digital. Mari kita lihat lebih dekat apa saja tujuan dari program ini. Pertama, meningkatkan aksesibilitas teknologi digital. Proposal ini bertujuan memastikan bahwa masyarakat di desa ini dapat mengakses teknologi digital yang setara dengan warga perkotaan. Ini akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi dan layanan digital yang lebih baik. Kedua, meningkatkan keterampilan digital masyarakat pedesaan. Melalui program literasi digital yang dirancang khusus, masyarakat Desa Marga Laksana akan meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi. Hal ini akan membantu mereka memanfaatkan teknologi dengan lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mengurangi kesenjangan digital. Proposal ini berupaya mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, menciptakan kesetaraan dalam akses peluang ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Terakhir, mendorong partisipasi aktif dalam ekonomi digital. Tujuan ini adalah untuk memfasilitasi para pelaku UMKM di desa ini agar lebih aktif dalam ekonomi digital yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi setempat. Kembali ke studio. Selamat pagi pemirsa. Saya masih di Desa Marga Laksana, di mana program Smart dilaksanakan. Mari kita lihat manfaat utama dari inisiatif ini bagi masyarakat setempat. Pertama, meningkatkan kemampuan individu dalam mencari dan memahami informasi. Program ini bertujuan untuk melatih masyarakat dalam mencari dan memahami informasi secara mandiri. Dengan keterampilan ini, mereka dapat memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan pribadi mereka, serta lebih berhati-hati dalam menggunakan internet. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Program ini akan membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai informasi yang mereka temui di internet. Dengan kemampuan berpikir kritis, mereka dapat menghindari penyebaran hoax dan informasi yang tidak valid. Manfaat ketiga adalah mengurangi kesenjangan literasi digital. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan literasi digital antara kawasan perkotaan dengan pedesaan, memberikan masyarakat desa kemampuan untuk bersaing di dunia digital. Keempat, meningkatkan peluang ekonomi melalui usaha online. Dengan keterampilan digital yang lebih baik, masyarakat dapat memanfaatkan platform online untuk memasarkan produk lokal mereka, membuka peluang ekonomi baru, dan meningkatkan pendapatan. Terakhir, meningkatkan kesadaran akan literasi digital. Program ini juga fokus untuk membantu masyarakat menggunakan teknologi dengan bijaksana. Demikian laporan kami mengenai manfaat dari program ini di Desa Marga Laksana. Kami akan terus memantau perkembangan dan dampaknya pada masyarakat. Kembali ke studio. Desa Marga Laksana di Kabupaten Sumedang Selatan merupakan desa dengan topografi perbukitan pada ketinggian 700 meter. Dihuni oleh lebih dari 3.000 penduduk, sebagian besar warganya bergantung pada sektor pertanian. Selain pertanian, desa ini juga mengembangkan potensi pariwisata dengan lokasi wisata Kampung Ladang yang menggabungkan antara keindahan alam dan budaya Sunda. Namun, di tengah potensi ini, Desa Marga Laksana menghadapi tantangan pada literasi digital. Dengan hanya 6 komputer untuk seluruh desa, akses teknologi sangatlah terbatas. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan, di mana siswa tidak mendapatkan akses teknologi yang sama dengan rekan-rekan mereka yang berada di kota. Untuk mengatasi hal ini, program penyuluhan literasi digital akan dilakukan melalui pelatihan penggunaan teknologi, pembangunan laboratorium komputer, dan pemberian perangkat digital. Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan keterampilan dan memanfaatkan peluang digital yang ada. Dengan program ini, diharapkan Desa Marga Laksana dapat mengejar ketertinggalan dalam teknologi dan membuka peluang baru bagi masyarakat. Saya Saka melaporkan.
Di Desa Marga Laksana, program penyuluhan literasi digital akan dilaksanakan. Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat melalui 3 tahapan utama. Pertama, penyuluhan literasi digital dilakukan dengan memberikan pelatihan dasar kepada masyarakat tentang penggunaan komputer dan internet. Melalui sesi tatap muka, masyarakat diajarkan cara menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Selain penyuluhan, program ini juga menawarkan sesi pengajaran rutin yang berfokus pada keterampilan digital lanjutan. Materinya mencakup tentang penggunaan aplikasi produktivitas dan keamanan digital. Untuk jangka panjang, sebuah laboratorium komputer akan dibangun. Laboratorium ini akan menjadi pusat pendidikan bagi masyarakat desa, yang mencakup seperangkat komputer lengkap dengan koneksi internet. Dengan ini, warga desa Marga Laksana diharapkan dapat meningkatkan literasi digital masyarakatnya. Saya Saka melaporkan. Kembali di studio bersama saya, Darren, dan sekarang saya ditemani oleh narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Kak Paul. Nah, Kak Paul, di sini kita telah menyediakan berbagai tabel dan juga grafik yang menceritakan tentang RAB, juga roadmap kegiatan, dan juga jadwal pelaksanaan kegiatannya. Apakah bisa dijelaskan lebih dalam lagi, Kak Paul? Baik, Darren, sebagai bagian dari program ini terdapat 5 tahapan utama yang akan dilaksanakan. Pertama, persiapan dan perencanaan program yang sudah dimulai sejak tanggal 2 September hingga 14 September 2024. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyuluhan literasi digital yang dilakukan selama 7 hari mulai dari 16 September hingga 30 September 2024. Selanjutnya, pengajaran keterampilan digital lanjutan akan dimulai pada awal Oktober 2024 dan berlangsung selama seminggu. Pada tahap ini, masyarakat belajar tentang pemanfaatan ruangan di balai desa sebagai laboratorium komputer. Setelah itu, program ini akan memasuki tahap pengelolaan dan evaluasi yang akan berlangsung hingga akhir Oktober. Program ini telah dirancang secara rinci dengan jadwal kegiatan yang sangat padat namun terstruktur dengan baik. Setiap tahapan program direncanakan dengan detail, termasuk kebutuhan peralatan seperti komputer, meja, kursi, serta perangkat lainnya yang menunjang kelancaran program ini. Rincian biaya pun telah disusun, di mana biaya transportasi, peralatan, dan bahan pembelajaran telah dihitung dengan cermat untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dapat berjalan dengan efektif. Total biaya yang diperlukan mencapai puluhan juta rupiah, di antaranya termasuk pengadaan 5 komputer, sewa ruangan, dan perlengkapan lainnya. Terima kasih banyak kepada Kak Paul dan juga narasumber-narasumber lainnya atas informasi yang telah dibagikan pada hari ini. Demikian berita teknologi hari ini, saya Darren, terima kasih kalian telah menonton dan sampai jumpa di edisi berikutnya.